Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada menjelaskan tentang kelanjutan dari fungsi permintaan penawaran, dan pada kali ini kita akan membahas masalah keseimbangan pasar. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah fungsi permintaan dan fungsi penawaran beserta bagaimana cara menghitung fungsi permintaan, serta kalian juga sudah saya berikan tugas untuk mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran secara berkelompok. Maka pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan titik keseimbangan pasar dan bagaimana cara menggambar kurva dari sebuah atau dari dua buah fungsi yang sudah kita cari sebelumnya. Kita mengingat kembali bagaimana proses pencarian fungsi. Fungsi dimulai dari kita menganalisis sebuah kasus, kemudian memperoleh data berupa price, ada price 1, ada price 2, lalu ada KD 1, KD 2, dan QS 1, QS 2. Lalu dari data tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama kita mencari fungsi permintaan, hingga didapatkan fungsi permintaan dari sisi price demand atau PD, dan dari sisi quantity demand atau QD. Langkah selanjutnya adalah mencari fungsi penawaran. Tinggal kita masukkan datanya ke dalam rumus. Kalau fungsi permintaan sebelumnya yang kita gunakan adalah QD, maka pada fungsi penawaran yang kita gunakan adalah nilai dari QS. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapatlah fungsi penawaran. Dari sisi penawaran, yakni yang pertama price supply atau harga pada sisi penawaran, dan ada QS atau quantity supply, yakni jumlah yang diminta dari sisi penawaran. Kalau ada yang lupa bagaimana proses memperoleh PD, QD, dan PSQS, atau fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kalian bisa cek kembali video sebelumnya. Atau kalian review kembali video-video yang sudah saya upload di YouTube. Setelah kita dapatkan dua fungsi, yakni permintaan dan penawaran, maka kita akan merangkum menjadi dua tabel. Yang harus diketahui untuk menentukan keseimbangan pasar adalah fungsi permintaan dan penawaran, yakni quantity demand dan quantity supply, serta price demand dan price supply, atau kalau kita gunakan simbol QD, QS, dan PD, PS. Kalau kita sudah mengetahui kedua fungsinya, maka kita akan masuk ke dalam rumus keseimbangan pasar. Sebelumnya, kalau mencari fungsi permintaan, rumus yang digunakan adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Bagi yang lupa bisa mundurkan video ini untuk melihat rumus dari fungsi permintaan dan penawaran. Kalau sudah ingat, maka kita lanjut ke rumus keseimbangan pasar, yakni QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ada dua rumus, silakan kalian mau menggunakan yang mana. Ya, persamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Tapi saya sarankan untuk mengecek ketepatan jawaban, maka gunakanlah kedua-duanya atau dua kali menghitung. Kalau kita gunakan persamaan QD sama dengan QS, maka fungsi yang kita gunakan hanya fungsi dari sisi quantity, baik quantity yang demand maupun quantity yang supply. Sedangkan PD, PS-nya kita kesampingkan. Tapi kalau kita gunakan persamaan yang PD sama dengan PS, maka yang kita kesampingkan adalah yang QD dan QS-nya. Nah, di contoh slide ini yang saya gunakan dan yang kalian lihat adalah mencari keseimbangan pasar
dengan persamaan QD sama dengan QS. Kalau kita gunakan QD sama dengan QS, berarti yang kita masukkan adalah fungsi QD, yakni min 0,2P plus 420. Ya, QD sama dengan QS, berarti QD-nya kita tulis di ruas kiri. QD di ruas kiri. Bisa kita menulisnya min 0,2P plus 420, atau kita tulis 420 min 0,2P. Itu sama saja. Yang penting negatif itu punyanya 0,2P. Kemudian untuk fungsi yang QS, nilainya adalah 0,2P min 220. Kalau di sana saya tulis min 220 plus 0,2P. Sama saja. Yang penting mana yang positif, mana yang negatif, itu tetap posisinya. Dalam arti, karena 220 nilainya negatif, meskipun dia ditulis pertama, maka negatifnya tetap harus ikut. Nah, kalau kita sudah dapat persamaan QD sama dengan QS, yakni 420 min 0,2P sama dengan min 220 plus 0,2P. Langkah selanjutnya adalah kita harus menggabungkan yang sesuku. Ya, kita gabungkan yang sesuku, kita kumpulkan di satu ruas yang sama. Di sini yang sama sukunya adalah 0,2P dengan 0,2P. Tapi 0,2P yang sisi kiri nilainya negatif, 0,2P sisi kanan nilainya positif. Saya kumpulkan di sisi kiri semua. Jadi yang 0,2P positif pindah ke ruas kanan jadi negatif. Yang min 0,2P sebelumnya di ruas kiri tetap. Jadi di ruas kiri sekarang terisi min 0,2P min 0,2P. Adapun 420 ini adalah konstanta. Ya, konstanta. Dan sama dengan yang min 220. Ini sama-sama konstanta. Cuma berbeda nilainya, positif dan negatif. Ketika konstanta yang 420 pindah ke ruas kanan, jadilah negatif. Nah, jadi kalian di sini bebas mau memindahkan yang 0,2P-nya ke ruas kiri, ya dikumpulkan di ruas kiri, atau dipindahkan ke ruas kanan, itu terserah. Kalau 0,2P-nya dipindah ke ruas kiri, jadinya min 0,2P min 0,2P. Tapi kalau dipindahnya ke ruas kanan, ya berarti jadi positif 0,2P ditambah 0,2P. Tanda positif negatifnya itu menyesuaikan saja dengan perpindahan ruas. Sampai di sini kita dapat persamaan hasil dari penyatuan suku. Suku yang sejenis kita kumpulkan. Suku P di ruas kiri dan suku yang konstanta di ruas kanan. Lalu tinggal kita jumlahkan. Min 0,2P dikurang 0,2P. Hasilnya min 0,4P. Lalu min 220 dikurang 420, hasilnya min 640. Ya, ini ketika ada hutangnya 220, tambah lagi hutangnya 420. Jadi hutangnya sekarang 640. Saya rasa kalian sudah lancar ya hitung-hitungan seperti ini. Nah, kita dapatkan bentuk min 0,4P sama dengan min 640. Hasil dari penggabungan suku-suku yang sejenis. Langkah selanjutnya sama. Sama dengan proses sebelumnya. Untuk mencari nilai P, maka min 0,4 dijadikan pembagi. Nah, seharusnya dia ada di bawah min 640. Kayak gini, jadi pembagi. Tapi karena saya agak repot menulisnya dan waktunya terbatas, jadi tertulis di sampingnya 640. Tapi ini sifatnya pembagian. Sama saja. Jadi min 0,4P, ya, 0,4-nya itu tetap nilainya negatif karena menjadi pembagi. Sehingga P sama dengan min 640 dibagi min 0,4. Diperolehlah P sama dengan 1600. Ini nilai P-nya.
nilai price. Setelah diperoleh nilai P 1600, maka selanjutnya kita akan mencari nilai Q. Ini sebenarnya prosesnya sama seperti eliminasi dan substitusi. Ya. Kalau kita ingat lagi materi awal aljabar, kita melakukan substitusi. Setelah nilai P-nya diketahui, 1600, maka kita mencari nilai Q. Bagaimana cara mencari nilai Q? Caranya adalah dengan menggunakan salah satu fungsi, ya, mau itu QD atau QS. Ketika yang diketahui P-nya, berarti fungsi yang kita gunakan adalah yang fungsi Q-nya, bukan fungsi P ini, bukan. Jadi kalau yang diketahui P-nya, maka yang digunakan adalah fungsi Q. Kalau yang diketahui duluan itu adalah Q-nya, maka yang digunakan adalah fungsi P. Karena di sini P-nya 1600, maka yang digunakan adalah fungsi Q. Q-nya yang mana? Yang QD apa yang QS? Terserah. Mau pakai yang QD boleh, mau yang QS juga boleh. Ya. Di sini di contoh saya gunakan yang QD. QD sama dengan 420 min 0,2 P. Maka tinggal kita ganti P ini dengan nilai 1600. Jadinya ID sama dengan 420 min 0,2 dikali 1600. Min 0,2 dikali 1600, ya. Min 0,2 itu negatif. Jadi kalau ada proses perkalian, di sana kan ada penjumlahan ataupun pengurangan. Kemudian ketemu dengan perkalian. Maka kalian harus tahu mana yang didahulukan. Bukan penjumlahan dulu atau pengurangan. Sehingga yang harus diselesaikan adalah min 0,2 dikali 1600-nya terlebih dahulu. Kalau sudah min 0,2 dikali 1600, ya. Kemudian tinggal, itu kan hasilnya negatif. Min 0,2 dikali 1600 hasilnya jadi negatif 320. Ketika sudah dapat hasilnya negatif 320, di sini saya tuliskan. Ini hasil perkaliannya 320. Nah, negatif. Ya, semoga mengerti maksud saya. Jadi setelah ini dilakukan perkalian, dapatlah min 320. Tinggal dijumlahkan. 420 nilainya positif. Dikurang 320 hasilnya adalah 100. Jadi ingat, perkalian terlebih dahulu baru penjumlahan. Maka dapat disimpulkan bahwa P-nya 1600, Q-nya 100. Atau dari makna ini kita simpulkan, terjadi keseimbangan pasar atau keseimbangan harga ketika harganya 1600 dengan jumlah barang yang diminta sebanyak 100 buah. Ya, ini keseimbangan pasar kita udah dapat. Dari kasus sebelumnya tadi yang sudah kita rangkum, ya, kita flashback sedikit ke belakang untuk melihat soal. Dari harga, ya, dua harga 1.500 dan 1.800. Kalau 1.500, permintaannya 120, tapi penawarannya 80. Tapi kalau harganya 1.800, permintaannya turun jadi 60, penawarannya naik jadi 140. Nah, dari kejadian ini, berapa titik keseimbangannya atau pada tingkat harga berapa, penjual dan pembeli akan bersepakat, dan berapa jumlah yang disepakati. Setelah dihitung, maka dapat harganya, P atau harga itu di 1.600. Jadi antara range 1.500 dengan 1.800, penjual dan pembeli bersepakat di harga 1.600. Dengan jumlah barang yang diminta sebanyak 100 buah atau 100 unit atau 100 lembar tergantung satuan. Kita udah dapat keseimbangan pasarnya.
Kalau kita sudah dapat keseimbangan, ya kita udah tahu, oh ini ternyata mereka akan bersepakat di harga sekian. Ya, kita akan gambar kurva. Tapi sebelum itu, kalau kalian ragu, bener nggak nih harganya? Titik keseimbangannya di harga 1.600 dengan jumlah barangnya 100. Kalau kalian ragu, kalian bisa hitung dengan persamaan PD sama dengan PS. Ya, berarti gunakan yang min 5 Ki plus 2100 sama dengan 5 Ki plus 1100. Dihitung sampai selesai. Nanti P dengan Ki-nya sama enggak? Kalau sama atau cuma selisihnya sedikit, berarti sudah tepat. Nah, ini adalah untuk mencari keseimbangan pasar. Setelah terbentuk keseimbangan pasar, maka kita akan menggambar kurva. Ya, ketika menggambar kurva, yang harus diketahui adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan titik keseimbangan. Ki DPD itu sudah kita dapatkan di awal ketika mencari fungsi permintaan. Ki S dan PS juga kita ketahui di awal saat menghitung fungsi penawaran. Yang baru kita ketahui adalah QE dan PE. QE adalah quantity equilibrium atau jumlah yang disepakati atau jumlah pada keseimbangan pasar. Ada PE berarti price equilibrium atau harga yang disepakati atau harga pada keseimbangan pasar. Data ini masuk semua, mulai dari fungsi sampai berapa harga keseimbangan pasar dan berapa kuantitas dari keseimbangan pasar. Semua tabel yang sudah kita hitung tadi, kita cari, itu masuk ke dalam data. Ini untuk menggambar kurva. Nah, di dalam kurva yang kita gunakan adalah, kalau disebut ini, ada 3 sisi ya. Sebenarnya ada 4, tapi yang kita gunakan itu tergantung dari kebutuhan nantinya. Pada kasus ini yang digunakan adalah 4 sisi, 3 sisi saja. Ya, ini sisi X. Sebenarnya ini sisi X yang berdiri atas kayak gini, X yang nilainya positif. Atau karena di sini kita tidak gunakan X, kita gunakan P yang menandakan price. Nah, ini garis price dengan nilai positif. Nanti yang ke bawah, dari 0 ke bawah itu adalah price dari sisi negatif. Lalu yang ke kanan, dari 0 ke kanan itu ada Q. Ya. Dari 0 ke kanan menandakan quantity yang positif. Dan dari 0 ke kiri menandakan quantity yang negatif. Ini positif, ini negatif. Hanya saja dicontoh di sini saya tidak sempat menambahkan tanda negatif-negatifnya satu persatu. Tapi selalu kalian ingat, dari 0, kalau ke atas positif, ke kanan positif. Kalau ke kiri itu negatif, ke bawah negatif. Sumbunya dulu yang harus kalian pahami. Jangan sampai salah nanti meletakkan titik. Kalau kalian sudah memahami sumbunya, maka kita lihat, kita gambar di sini, mulai dari KID. Ya, KID 420. Dilihat depannya, ini kan Ki. Ya, Ki. Maka letaknya ada di garis Ki atau quantity. Nanti kita letakkannya di sini. Kalau depannya Ki, berarti meletakkannya di garis Ki. Bukan di P. Itu ya. Nah, Ki yang kita lihat adalah angka yang di depan ini. Ini angka depannya. Ininya aja. Ki 420 min 0,2 P. Ya, kita kunci angka 420. Kita lihat diagramnya atau kurvanya. Di sini ada skala dari 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42. Satuannya adalah puluhan. Berarti satu angka mewakili puluhan. 2 berarti dianggap 20, 60, 100, 140, 180, 220, 260, sampai 380 dan 420. Karena QID-nya 420, maka kita letakkan titiknya di sini, 42. Ini titik pertama. Kita lihat lagi PD-nya, 2100 min 5 Ki. P berarti ada di
koordinat sini yang berdiri. Ya, garisnya yang berdiri. Ini nilainya positif. P-nya positif, Q-nya juga positif. Berarti ada di 0 ke atas dan 0 ke kanan. Untuk P kita letakkan di sini. Nah, kalau skala ini P, satuannya adalah dalam ratus. Ya. Bisa aja kalau mau ditulis 100, 200, 300, tapi nanti kebanyakan makan tempat. Maka kita bisa gunakan skala. 1 untuk menandakan 100, 200, 300, 400, 500, 600, dan sampai 2000, 2100. Karena PD-nya adalah 2100, maka kita letakkan titiknya di sini. Gitu ya. Letaknya ada di sana. Nah, ini QD 420, PD 2100. Kita dapat 2 titik. Lalu kita cari yang ketiga, QS-nya. QS nilainya min 220. Tadi saya katakan, kalau min berarti dari 0 ke kiri atau 0 ke bawah. Karena ini Q, berarti garisnya masih yang Q, yang datar. Tapi dari 0 ke kiri. Satuannya masih sama dalam puluhan. Karena min 220 berarti titiknya di sini nih. Ya, 22 titik yang warna ungu. Kita cari lagi titik PS-nya, price supply. Nilainya 1100, tapi positif. Berarti kalau positif dia ke atas. Nah, 1100 di sini, di angka 11. Karena dalam ratus berarti 1100. Ya. Ini titik PS. Kalau udah kita tarik garis lurus. Tarikkan garis yang pertama dari PD ke QD atau dari QD ke PD sama. Jadi terserah tariknya. Yang penting garis ini mempertemukan titik PD dengan QD. Tarik. Ya. Selanjutnya garis kedua. Oh ya, ini disebut kurva permintaan. Karena ada D berarti permintaan, demand. Untuk yang selanjutnya, ini adalah kurva penawaran. Kita tarik garis dari PS ke QS atau dari QS ke PS, tarik habis ke atas. Namanya kurva penawaran. Nah, ini menarik garisnya, dia habis terus ke atas. Harus rapi, harus lurus. Sehingga nanti membentuk titik persilangan. Dari dua kurva ini membentuk titik persilangan. Ya. Kalau kalian membuat kurvanya presisi atau tepat angka-angkanya, maka tanpa kalian cari keseimbangan pasar, ya, cuma dari fungsi permintaan dan penawaran, kalian sudah bisa mendapatkan titik keseimbangan pasarnya dari titik pertemuan. Ya, misalkan kita abaikan ini. Keseimbangan pasarnya ini kita abaikan. Ya, kita nggak tahu lah istilahnya berapa. Nah, kalau tepat, kalau memang titiknya tepat, garisnya pas, fungsinya tepat, maka titik pertemuan ini nanti akan langsung mengarahkan ke skala, di mana keseimbangan pasar itu terjadi. Kita tarik ke kiri, ternyata dia mengarah ke angka 16. P-nya 16, karena dalam ratus berarti 1600. Kita tarik lagi ke bawah, ternyata mengarah ke angka 10. Karena dalam puluhan berarti ini nilainya 100. Bentar, saya hapus dulu. Dan dari hasil perhitungan, ternyata benar. QE-nya juga 100. Atau quantity equilibrium. Jumlah yang disepakati 100. Nah, letaknya ada di sini. Nih, 100. Pas ya. PE atau harga yang disepakati 1600. Nah, titik pertemuannya juga mengarah ke 1600. Berarti ini sudah presisi atau sudah tepat pembuatan kurvanya. Nah, ini QE-nya 100, PE-nya 1600. Titik keseimbangan pasar terjadi di 1600,100 atau harga 1600 dan kuantitas sebanyak 100. Nah, ini kalau ditarik garis yang warna hijau.
Ini adalah proses menggambar kurva permintaan, kurva penawaran, sehingga menemukan titik keseimbangan pasar. Nah, ini sampai sini nanti kalian bisa lebih dipahami lagi, ya. Bisa kalian ulang-ulang videonya sampai paham. Kalau masih sulit dipahami, kita diskusikan di grup. Silahkan kalian tanyakan sesuatu yang tidak dipahami. Nanti setelah ini akan ada tugas lagi, melanjutkan tugas kalian yang sudah dibahas di minggu lalu. Saya cukupkan dulu video kali ini. Ingat, kalau ada yang belum dipahami, silahkan kalian ulangi dulu videonya sampai jelas. Kalau memang masih belum paham, kalian tidak usah takut, tidak usah ragu untuk bertanya di grup. Tanyakan saja di grup, Pak, bagian ini masih belum jelas. Nanti akan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.